Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke dalam materi ya yang mempersiapkan terkait dengan studi perbandingan sastra atau dalam pengkajian sastra ya. Pengkajian sastra perbandingan khususnya. Nah, kali ini saya akan bagi dalam dua hal ya, dalam dua topik terkait dalam studi perbandingan sastra ini ya. Nah, untuk hal yang pertama kita akan membahas terkait dengan dalam studi perbandingan. Nah, ini hal yang terpenting itu ya, metode itu dianggap menjadi hal yang utama tentunya. Jadi dalam penelitian apapun, dalam mengkaji apapun, metode adalah hal yang penting. Karena apa? Dalam pengkajian sastra perbandingan pun demikian ya, karena azas banding membandingkan itu kan langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam berbagai pendekatan yang dilakukan. Jadi dengan melakukan metode perbandingan, maka terkait dengan banding membandingkan teks ya atau dengan bidang ilmu lain itu dapat dilakukan dengan pendekatan yang tepat, tentunya seperti itu. Nah, di sini dapat diperhatikan dalam studi perbandingan sastra itu ada dua hal yang biasa dikaji, yaitu melihat karya sastra dengan karya sastra lain atau membandingkan karya sastra dengan disiplin ilmu lain. Nah, itu ya. Kita akan lanjutkan dulu. Nah, dalam melakukan studi perbandingan sastra ini diperlukan kegiatan, ini yang saya bagi ya dalam bagian 2 pertemuan. Sesi yang pertama kita akan melakukan mengidentifikasi dan mendiskusikan terkait dengan naskah-naskah atau teks-teks hasil kajian. Selanjutnya, kemudian kita menyimpulkan lalu melakukan kegiatan perbandingan sebagai langkah pembelajaran awal, barulah melakukan studi penerapannya yaitu studi bandingan. Nah, ini penting. Jadi bagi Anda pemula ya, mau melakukan bandingan, tahap pertamanya adalah kita harus belajar dulu, belajar dari hasil penelitian. Maka perlu ya membaca berbagai literatur agar apa yang kita pelajari ya, agar yang kita temukan itu bisa kita pahami dulu. Oh begini ya. Tidak cukup hanya satu penelitian, kalau bisa banyak, ya minimal 2 atau 3 lah, itu baru bisa setidaknya kita punya kesimpulan bahwa membandingkan itu begini loh gitu ya. Kita lanjutkan dalam mengidentifikasi. Nah, ini kita masuk tahap yang pertama. Yang mengidentifikasi itu, ini adalah proses mengidentifikasi hasil studi perbandingan. Tentu perlu dibatasi pada pendekatan apa yang ingin diamati. Misalnya, mau mengamati yang interteks atau yang interdisipliner. Nah, pemilihan pendekatan tentu akan memberikan gambaran ya terkait dengan studi bandingan dilakukan seperti apa. Jadi Anda mau fokus kemana? Mau tahu kedua-duanya? Yaitu cari saja naskah-naskah yang berkaitan dengan itu. Oke, yang kedua, dalam mengidentifikasi itu masing-masing pendekatan minimal ya ini tadi yang saya katakan, minimal harus ada 2 hasil kajian yang Anda baca minimal ya. Hal ini akan membantu atau memperkaya informasi yang diperoleh dari kegiatan identifikasi. Kalau hanya satu kurang kaya ya tentunya. Yang ketiga, pilihlah hasil kajian sastra bandingan dilakukan oleh pakar atau yang dilakukan oleh komunitas sastra bandingan. Jadi kalau bisa yang dirujuk adalah hasil-hasil penelitian yang baik, yang bagus. Kalau juga Anda bisa melihat kalau dari jurnal, carilah jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi atau jurnal-jurnal yang skalanya sudah skala internasional. Intinya bukan internasional atau nasionalnya ya, tapi hasil kajian yang baik mungkin bisa dilihat dari penulisnya juga. Bisa dilihat dari Google Scholar-nya, berapa kali dia mengkaji hal tersebut, itu bisa kita jadikan bahan identifikasi kita. Kemudian studi bandingan dilakukan oleh mahasiswa pun dapat digunakan sebagai bahan identifikasi, tapi tentulah harus dilihat ya mana bobot yang paling baik. Bisa juga sih membaca skripsi-skripsi mahasiswa, tesis juga bisa mungkin ya, tapi tentu dicarilah mana yang paling baik ya gitu. Kemudian, maaf kelewatan. Yang keempat, dari kegiatan mengidentifikasi itu, Anda dapat membuat pertanyaan-pertanyaan atau membuat tabel sehingga informasi yang Anda butuhkan itu bisa diperoleh dari hasil identifikasi. Apa saja yang bisa Anda pertanyakan? Nah, untuk intertekstualitas itu saya bagi dalam sebenarnya 7 ya, tapi saya kelompokkan dalam 6. Pertama, karya sastra apa yang dibandingkan, dicatat. Oh, ini novel A sama novel B. Siapa pengarang yang menuliskan karya tersebut? Anda identifikasi dulu. Kenapa kok perlu? Karena kita harus tahu dulu dengan isi teks tersebut. Siapa pengarangnya? Karena nggak mungkin membandingkan sama-sama pengarang ya. Lalu bagaimanakah peneliti menentukan teks dibandingkan? Baca di latar belakangnya kalau ini. Oh, ternyata alasan dia membandingkan itu ada kesamaan secara temanya kah atau motif apanya kah, sehingga ada asumsi ya yang ingin dibuktikan bahwa teks ini hanya saling mempengaruhi atau memang ada kemiripan apa. Nah, ini perlu ditelusuri lebih lanjut.
Kemudian, apakah yang pertama kali pengkaji tentukan sebelum melakukan perbandingan teks? Nah, Anda bisa lihat dibaca di sana. Tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti itu ketika dia melakukan perbandingan apa dulu? Tentu mungkin dia menentukan hipogramnya, ya, ataukah dia mengidentifikasi terkait dengan kesamaan-kesamaan unsur-unsur tadi atau bagaimana? Anda lihat apa saja tahapan-tahapan dilakukan oleh peneliti tersebut. Lalu, nah ini tadi maksud ya, bagaimana peneliti menentukan hipogram atau teks transformasi, mana yang menjadi embrio, mana yang mendapatkan pengubahan. Ini harus Anda cari tahu juga. Kemudian bagaimanakah cara peneliti menemukan makna dari penelitian interteksnya? Nah, ini bisa kita lihat dari kemampuan dia menjelaskan hasil perbandingannya, menjelaskan relasi antara kedua teks tersebut atau menunjukkan fungsi dari perbandingan tersebut. Anda bisa menemukan maknanya dengan demikian. Anda tidak punya gambaran, oh kalau saya membandingkan dengan pendekatan intertekstualitas, saya harus mempersiapkan hal-hal ini gitu. Nah, hal ini juga berlaku untuk pendekatan interdisipliner. Ya, bedanya Anda harus identifikasi tambahan. Tadi kan karya sastra apa saja, kalau sekarang karya sastra apa saja dan ilmu apa. Mungkin kan itu dengan karya seni atau apapun. Kemudian siapa pengarang yang menuliskannya atau konsep siapa yang dia pakai terkait dengan keilmuan tertentu. Lalu apa yang menyebabkannya dia misalnya dia membandingkan sebuah novel dengan sebuah ilmu kecantikan atau apa, misalnya Anda bisa identifikasi juga hal itu sehingga Anda tahu ya, oh ternyata dalam membandingkan ini kita perlu paham apa. Lalu kemudian apa sajakah tahapan-tahapan yang dilakukannya juga Anda identifikasi. Lalu juga harus tahu ya yang menjadi hipogram, yang menjadi embrio itu sebenarnya keilmuan tersebut atau karya sastranya. Tapi kayaknya ini perlu Anda baca, Anda lebih tahu lebih lanjut ya dengan hasil penelitian terdahulu. Kemudian bagaimana cara peneliti menemukan hipogram dalam penelitian tersebut? Oh sudah, maaf, berarti menemukan terkait dengan teks transformasinya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau begitu, setelah selesai Anda melakukan identifikasi, maka tahap selanjutnya adalah mendiskusikan hasil studi bandingan. Nah, ini penting ya, makanya penting kerja kelompok itu agar apa yang kita temukan itu bisa lebih ditemukan pemaknaannya, lebih bisa dipahami. Maka setelah selesai, langkah selanjutnya adalah mempelajari studi bandingan, mendiskusikan hasil studi tersebut. Nah, proses ini adalah proses lanjutan bagi seorang yang mempelajari studi perbandingan sastra. Nah, dengan demikian, diskusi hasil studi sastra bandingan dapat dilakukan dengan menyampaikan hasil identifikasi terhadap hasil studi perbandingan. Proses diskusi diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap hasil identifikasi yang diperoleh. Selain itu, proses diskusi juga akan menambah pengetahuan berkait dengan teori dan teknik dalam pengkajian sastra bandingan. Jadi sehingga ini penting ya bagi Anda setelah mengidentifikasi, lakukanlah tahap berdiskusi sehingga Anda bisa menemukan rumusan-rumusan terkait bagaimana seorang dalam melakukan pengkajian sastra bandingan, baik itu menggunakan pendekatan interteks ataupun pendekatan interdisipliner. Baik, demikian untuk sesi studi perbandingan yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.